Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Saudara, hendaknya kita tidak berpikir seperti yang dipikirkan banyak orang, bahwa wilayah gereja berarti wilayah Tuhan. Pemikiran seperti ini, saudara, sungguh tidak tepat dan dapat menyesatkan saudara. Saya ulangi saudara kalimat ini. Hendaknya kita tidak berpikir seperti yang dipikirkan banyak orang, bahwa wilayah gereja berarti wilayah Tuhan. Jangan berpikir demikian, saudara. Karena kalau seseorang berpikir demikian, itu bisa menyesatkan. Bukan berarti gereja itu bukan wilayah Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Mestinya yang benar adalah seluruh wilayah hidup kita itu adalah wilayah Tuhan. Mengapa? Karena tubuh kita itu adalah bait Allah. Tubuh kita itu adalah bait Allah. Saudara harus camkan ini baik-baik. Itu sebabnya saudara, kalau hidup kita ini adalah wilayah Tuhan, jadi apakah saudara di kantor, saudara bekerja di perusahaan, di ladang, di pasar, di rumah sakit, kampus atau sekolah, di rumah, di pergaulan, itu semua adalah wilayah Tuhan. Ingat ini saudara, itu semua adalah wilayah Tuhan saudara. Di mana saudara berada, karena saudara adalah bait Allah. Karena dikesankan oleh pengajaran yang tidak tepat yang mengatakan bahwa gereja dan pekerjaan pendeta dan para pelayannya merupakan domainnya Tuhan, maka kita melihat cara hidup sebagian besar orang-orang Kristen itu sama dengan bunglon. Bunglon itu adalah hewan yang memiliki kemampuan untuk bisa berubah warna di segala situasi, di segala kondisi, saudara. Tidak sedikit banyak orang Kristen seperti hewan ini, bunglon, yang bisa berubah warna hidup di segala situasi dan kondisi. Padahal orang percaya, dalam Roma pasal 12 dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Identitas kita tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah warna, saudara. Warna saudara atau warna kita harus jelas. Apakah saudara memihak di pihak Tuhan atau kepada kuasa kegelapan? Saudara harus menentukan wilayah saudara. Apakah saudara ada di wilayah Tuhan atau tidak sama sekali? Jadi saudara harus menentukan pilihan itu. Jangan menjadi Kristen abu-abu. Ingat ini.
Kualitas orang percaya dimanapun kita berada akan kelihatan. Saat kita bekerja, kejujuran kita, etos kerja kita, ketulusan kita, kesungguh-sungguhan kita, saudara. Prinsip kita, identitas kita, integritas kita, konsisten kita, komitmen kita, itu akan kelihatan. Apakah seseorang menjadikan dirinya sebagai wilayah Tuhan, akan nampak itu, saudara. Percuma kalau seseorang mengenakan atribut kekristenan, KTP Kristen, tapi tidak memiliki warna hidup seperti yang Kristus peragakan. Percuma. Dan orang-orang seperti ini disebut sebagai pengkhianatan. Pengkhianat-pengkhianat, saudara. Tentu kita tidak mau disebut sebagai pengkhianat. Itu sebabnya saudara, kita harus memiliki satu wilayah, yaitu wilayah Tuhan. Kalau sudah sampai tingkat ini, tidak mungkin kita berbuat salah atau berbuat dosa. Tidak mungkin. Pasti setiap kata yang kita ucapkan, setiap tulisan di medsos, pasti tidak melukai siapapun, apalagi merugikan orang lain. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin menjadi tersandung, saudara. Semua yang kita lakukan pasti presisi. Kita pasti akan memikirkan terlebih dahulu sebelum kita melemparkan tulisan kita di media sosial. Perkataan-perkataan kita saat kita berinteraksi dengan sesama, tidak mungkin, saudara. Jangan disebut sebagai Kristen bunglon yang berubah. Anda pernah membaca ya, bagaimana Paulus mengecam Petrus yang munafik. Iya. Saat dia berada dengan orang-orang di luar orang Yahudi, dia duduk makan bersama, makan makanan yang bagi orang Yahudi itu haram. Begitu muncul beberapa orang dari orang Yahudi, ya pura-pura, saudara, seolah-olah tidak mengenal orang-orang itu dan tidak duduk makan bersama. Dikecam oleh Rasul Paulus. Kita tidak boleh abu-abu begitu, saudara. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Identitas kita harus dikenal orang. Ini orang Kristen yang sejati ini. Ya tidak gampang dibayar. Jelas warna kita, saudara. Kesucian, kekudusan itu tidak dapat dibayar oleh apapun. Tidak bisa ditukarkan dengan apapun, saudara. Dan kalau jujur, kekristenan hari ini mengalami krisis kesucian hidup. Jangan sampai saudara yang mengikuti doa pagi setiap hari, saudara, tapi tidak berubah. Percuma, saudara. Saudara di doa pagi ini dilatih sebagai Kopassus, pasukan khususnya Tuhan, bukan hansip atau satpam. Tapi saudara adalah pasukan khusus Tuhan, pasukan elit yang tidak bisa dibayar, yang berani mempertaruhkan nyawa demi kepentingan kerajaan Bapa. Jangan ada di wilayah abu-abu. Sehingga saudara, kehadiran saudara itu adalah kehadiran Allah itu sendiri. Karena saudara menjadikan diri saudara adalah wilayah Tuhan.
Kehadiran-Mu dapat dirasakan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan begini. Tetapi kamu ulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kamu bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah, kamu mestinya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia melalui hidupmu. Orang mengenal Tuhan itu dari kehidupan kita. Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bukan di depan monyet, di depan ayam, atau di depan boneka, tapi di depan orang. Harus memancarkan cahaya Tuhan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Nah, usah tunggu pendeta datang ke tempat di mana saudara, hidupmu yang membawa terang membuat orang di sekitarmu bisa berubah, bahkan takut berbuat salah. Bahkan merokok pun dia rasanya takut, dan bukan takut apa, dia sungkan, dia hormat. Kalau saya sudah pernah banyak melihat itu, sampai dia matikan rokoknya di tangan sendiri, dihancurkan. Pernah sampai karena dia sungkan, dia malu lihat saya, rokoknya dipegang itu sampai dia isi di saku, sampai sakunya kebakar. Dia tahan rasa sakit itu. Orang harus bisa merasa sampai itu, begitu saudara, baru bisa dikatakan kamu menjadi terang. Pelayananmu dirasakan orang, kau berbicara dirasakan orang, mengubah orang. Kalau tidak, saudara belum menjadi terangnya Tuhan. Saudara belum sungguh-sungguh ada di wilayahnya Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan bagi saudara sekalian. Amin.